Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil mutasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Materi pelajaran yang akan kita kaji pada malam hari ini melanjutkan kajian seputar Ramadan. Kemudian kajiannya kita akan melanjutkan tentang orang yang tidak mampu menunaikan puasa secara syar'i, dimana sudah kita pahami kemarin bahwa orang yang mukallaf itu nanti tentang puasa ada yang tidak mampu. Tidak mampunya secara fisik, ada yang secara syar'i. Adapun orang yang tidak mampu secara fisik adalah disebabkan faktor usia yang sudah sangat tua. Yang pertama. Yang kedua, karena sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ya. Sehingga khusus bagi dua orang ini tidak diwajibkan menunaikan puasa Ramadan dan tidak diwajibkan mengqadha Ramadan, namun oleh Allah diberikan takhfif ibdal, artinya keringanan kewajiban puasa itu diganti dengan fidyah. Untuk satu harinya 1 liter atau 1 mud. Hanya umumnya di kita 1 mud itu dibulatkan menjadi 1 liter. Itu 1 liter makanan pokok. Kalau di kita adalah beras. Ya, di kita mah beras, tapi sangat mungkin juga di tempat-tempat yang lain bukan beras doang. Seperti di Madura itu kan ada jagung bilang gitu. Ya, sagu gitu. Dan kalau di kita dibatasi cuma beras doang. Kalau di kita mah makanan pokoknya beras. Adapun ya dalilnya, hujahnya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Itu penggalannya. Kemarin sudah sebetulnya diuraikan, tapi ini diingatkan lagi. Ada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu ayatnya. Jadi penggalan ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu redaksi ayat. Kalau tafsirannya sih wa 'alal ladzina la yutiqunahu, mentakdirkan lafaz la yutiqunahu likibarin au limarodin la yurja baruhu. Fidyatun hiya ta'amu miskin. Itu tafsir Jalalainnya. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yang tidak punya kemampuan menunaikan kewajiban puasa. Itulah pada Allah nanti menjadi wajib maksudnya. Ya. Dan wajib tentunya atas orang-orang yang tidak punya kemampuan puasa. Fidyatun adalah mengeluarkan makanan pokok. Fidyatun tebusan maksudnya, pengganti tadi. Takhfif ibdal namanya, keringanan ya beban puasa diganti dengan mengeluarkan fidyah. Yang fidyah itu hiya ta'amu miskin, sebagai makanan pokok di daerahnya diberikan kepada orang miskin.
Kalau bicara miskin, maka fakir sudah pasti dapat. Nah, adapun penyebabnya, penyebab tidak mampunya. Imam Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan layuti kunahu itu berdasarkan riwayat. Karena tafsir Jalalain dikenal dengan tafsir bil maksur atau tafsir bil riwayat. Yang dimaksud tafsir bil riwayat itu penafsirannya berdasarkan riwayat-riwayat hadis ya yang beliau terima sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsirannya yang pertama, likibarin penyebab ketidakmampuannya karena ketuaan atau sudah renta. Nah itu. Maka lam yang terdapat pada likibarin itu dalam disiplin ilmu nahwu disebut lamnya lam litaklil. Sehingga kalau kata ulama ahli nahwu Imam Ibnu Malik itu kaidahnya wallamu lil milki wa shibhihi wa fi ta'diyatin wa ta'lilin au bubi. Jadi tentang huruf lam itu huruf lam jar itu maknanya banyak, ada 5 itu. Ada lam litaklil menunjukkan kepada ilat, menunjukkan kepada penyebab gitu. Likibarin satu penyebab atau faktor ya ketidakmampuannya likibarin karena usia yang sudah renta. Nah ini angkanya itu nggak disebut ya, apakah 70, apakah 80, enggak disebut. Tapi bisa saja pada usia 70 tahun, bisa 80 tahun kan bisa begitu. Ya karena nanti dalam bahasa Arab itu ya ada syaikh, ada kibar, beda itu. Kalau syaikh secara bahasa adalah orang yang usianya sudah mencapai 50 atau 60 tahun, itu syaikh. Pokoknya mah kalau ada orang yang usianya sudah 50 ya itu namanya syaikh, artinya pak tua. Gitu. Jadi di sini nih kita sudah banyak syaikh semua ini. Ya kalau yang sudah usianya 50 ke atas itu ya 60 itu udah syekh semua itu. Ya bahkan kalau dalam kitab Sarasitin tuh Sarasitin 40 malah. Kalau dalam kitab Sarasitin mah orang yang sudah disebut syekh itu man balagho, ya orang yang sudah sampai kepada usia 40 tahun ya. Gitu. Sudah disebut syekh, artinya sudah tua. Tapi kita kayaknya kalau jalan sendiri mah, kalau jalan sendokur kayaknya masih bujangan aja kan. Orang jalannya sendiri kan kayaknya singa udah bagian pulang ke rumah ada yang nyebut engkong gitu. Duh ya. Nyanyi itu ya. Ini apa secara bahasa. Berarti kalau ini dibawa kepada bahasa sifatnya umum. Siapa saja yang usianya sudah 40, 50 itu sudah syekh. Hatta kepada pendeta. Kalau ada pendeta usianya 50 tahun kita nyebut syekh itu tidak salah, tidak salah secara bahasa gitu. Wahai syekh gitu, maksudnya wahai pak tua gitu, wahai orang tua gitu loh. Gitu itu. Tapi itu bahasa, jangan suka diumum-umumkan di kita. Ya jangan. Karena pasti bakal jadi persoalan. Ya. Kenapa? Karena syekh yang dipakai di kita ini adalah syekh secara istilah. Pengertiannya syekh secara istilah di mana seseorang yang sudah sampai kepada makom alim ulama, orang yang sudah luas dalam ilmunya dan wawasannya tentang agama, baik daripada disiplin ilmu akidah, disiplin tafsir, hadis, mantik, bayan, balaghah dan sebagainya. Sehingga kalau sudah ngerti disiplin itu ya maka disebut syekh walau sobian, walaupun masih anak-anak. Itu ada usianya misalkan 10 tahun tapi ngajinya bukan main, kita tidak perlu malu untuk mengakui dia itu syekh gitu. Seperti itu diajarkan oleh para ulama. Ini yang namanya kitab Sarasatin ini disusun oleh Imam Sahibur Romli, oleh Imam Romli. Ya kenapa beliau mencatat begitu? Ini sebagai pendidikan. Kalau memang ada anak-anak tapi tabahur ilmunya, melaut kemampuannya, luas wawasannya, kita tidak perlu malu untuk mengakui ya keilmuannya.
Jangan begini lah, nah kemarin tuh apa lu? Ya nggak boleh begitu. Kalau kita begitu nanti khawatir itu ijazahnya amal iblis itu. Kenapa? Karena iblis itu kan nggak mau menghormati Nabi Adam, kan faktornya begitu. Dia itu kan melawan perintah Allah karena dia merasa istikbar. Istikbar itu dia merasa dirinya besar dan paksakan pihak lain untuk mengakui kebesarannya. Orang tidak mau mengakui kebesarannya, akhirnya marah. Dia nggak nanggung, Allahnya yang ditentang oleh itu. Berarti berangkat dari sini, siapapun yang merasa takabur, tidak mau mengakui kelebihan orang lain, itu sebetulnya sama saja kita menentang Allah Subhanahu. Makanya wajar saja Imam Sufyan Tsauri menyatakan orang yang punya dosa karena takabur, aduh tipis harapannya diampuni oleh Allah Subhanahu. Coba itu efek takabur, ya. Dan ini riwayatnya Imam Syafi'i waktu itu masih kanak-kanak, punya murid orang tua, sudah berilmu dan sudah tua-tua. Maka Imam Syafi'i itu karena posisinya sebagai pengajar, posisinya sebagai pendidik, walaupun masih anak-anak, itu Imam Syafi'i disebut syaikh. Gitu. Jadi Imam Syafi'i ya syaikh, yang belajarnya pun syaikh gitu, ya. Seperti itu. Nah kita nih syekh semua ini, ada syekhnya syekh karena usia, tapi kita mah syekhnya syekh usia semua kita mah. Ya termasuk saya, syekhnya itu syekh usia gitu, bukan karena punya ilmu, bukan, karena udah nyampe 40 tahun nih. Ya, jadi sudah intinya orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas secara bahasa adalah syekh, diterjemahkan orang tua, pak tua gitu, ya. Nah, cuman tadi tuh karena secara istilah ditujukan kepada orang yang berilmu, maka jangan dipakai-pakai tuh ya, arti secara bahasa jangan. Coba aja besok-besok ada pendeta ya, itu usianya 60 tahun, wahai syekh gitu, wah kedengar sama yang lain yang ngomong Bang Yuyun, wahai syekh gitu, kata Bang Yuyun, padahal kan benar tuh gitu kan secara bahasa, tapi yang ngedengar kan nggak ngomong. Kata yang ngedengar tuh siapa yang ngomong gitu, kubu pendeta kali disebut, saya gila kali itu Yuyun loh. Ngaji di mana itu, di Persik, pasti nih selidiki, pasti sesat tuh gurunya gitu. Karena enggak makanya nggak usah, yang nggak umum jangan suka diumum-umumkan, jangan ya gitu, hanya ditinjau dari bahasa gitu. Dari bahasa itu adalah orang yang sudah berusia 40 atau 50 tahun gitu. Kemudian ada kibar. Kalau kibar itu sudah renta. Nah renta ini tidak disebutkan angka usianya berapa, tidak disebutkan. Jadi bisa saja berangkat daripada 70 atau 80 tahun atau 90 tahun ke atas, itu kibar. Sehingga kalau orang itu tidak mampu puasa karena kerentaan, ketuaan usianya, oleh Allah diberikan tahqiq keringanan. Kenapa diberikan keringanan? Karena memang Allah memberikan kita peraturan bukan untuk mempersulit, tetapi mempermudah. Cuman jangan dimudah-mudahin sesuai pemikiran dan kehendak kita. Itu harus ada takarannya. Mudahnya harus berdasarkan mizan syar'i. Artinya mizan syar'i itu timbangan-timbangan syariat Islam, kayak gitu. Ya, satu. Kemudian awli kibarin, awli marodin oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ditafsirkan lagi, awli marodin atau penyebab ketidakmampuannya itu limarodin karena sakit. Waduh, kata pilih asih, besok-besok aneh kalau sakit kepala buka aja, bukan yang itu. Apalagi kalau sakitnya, mohon maaf nih, ya ditanya sama si Pandi, nih mau kenapa nggak puasa, sakit gua. Kenapa? Dompet kosong. Tuh Paul. Bukan yang itu. Harus ada lanjutannya, siak kalamnya. La yurjabaruhu, sakit yang kata dokter ahli tidak ada harapan sembuh. Itu. Kenapa begitu? Karena bagi yang sudah tua renta dan orang yang sakit tidak ada harapan sembuh.
Ya, tidak puasa saja sudah payah, apalagi kalau puasa. Maka berangkat daripada yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, kemudian ada ayat lain wa ma ja'ala alaikum fiddin min haraj, dibuatlah satu pedoman usul fikih berbunyi al-masaqah tajlibut taisir. Kalau memang sulit untuk melakukan suatu ibadah karena memang ada halangan terhadap fisiknya, kan puasa Ramadan itu kewajiban ibadah tuh. Tapi sakit yang tidak ada harapan sembuh dan faktor usia itu adalah halangan fisik. Sehingga bayi yang sudah sangat tua dan yang sudah sakit tidak ada harapan sembuh itu membuat payah. Maka diberikanlah keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya tahfif ibdal. Keringanannya adalah diganti kewajiban puasanya dengan fidyah tadi. Untuk 1 hari 1 mud atau 1 liter makanan pokok. Jadi bahasanya makanan pokok. Kalau kita bicara makanan pokok di daerah masing-masing. Ini kita adalah beras gitu. Ya walaupun di satu daerah sama-sama satu negara, ya ada makanan pokoknya beras dengan jagung, tapi di sini nggak bisa karena di sini mah beras. Tapi mungkin kalau di daerahnya memang jagung makanan pokok, ya jagung juga bisa gitu. Nah ya itu kenapa Imam Jalaluddin As-Suyuti mentafsirkannya dengan likibarin, karena berkaitan dengan turunnya ayat ini. Ya, berkaitan dengan seseorang yang memang ketidakmampuan puasanya karena sudah tua, yaitu Maula Qais bin Sa'id. Maula Qais bin Sa'id itu beliau sudah rentan tidak mampu puasa, maka Allah datangkan turunkan ayat tersebut. Maka akhirnya Maula Qais bin Sa'id aporo wa'at ama miskinan, beliau tidak puasa tapi diganti dengan mengeluarkan makanan pokok diberikan kepada orang miskin 1 hari 1 mud gitu. 29 hari 29 mud, 30 hari 30 mud. Yang ini ya gitu. Yang 2 nih udah titik, nggak usah dikoma lagi, titik udah. Yang tidak mampu secara fisik karena faktor usia dan sakit yang tidak ada harapan sembuh, titik itu mah secara fikihnya kesimpulannya tidak wajib puasa, tidak wajib qadha, tapi 1 hari 1 mud. Titik udah itu di situ yang itu ya. Nah, kenapa begitu? Nah, karena kerentaan usia dan sakit yang tidak ada harapan sembuh itu adalah mani'un hissiyun, penghalang terhadap fisik untuk bisa menunaikan kewajiban ibadah puasa. Maka secara fikih itu disebut namanya tidak mampu secara fisik gitu. Tidak mampu secara fisik, disebutnya mani'un hissiyun, khusus untuk 2 orang ini, penghalang secara fisik. Maka muncul kaidahnya idza ijtama'a al-muqtadi wal mani' hudimal mani' atau ya al-mani' muqaddamun. Apabila perintah dengan penghalang menunaikan perintah itu berkumpul, contoh kan ada ayat faman syahida minkum syahra falyasum, kan ayat itu ya, itu redaksi ayat, nanti kupasannya secara ru'yat bil hilal, biru'yatil hilal nanti. Apabila datang perintah menunaikan puasa, bentuknya adalah barang siapa di antara kalian yang sudah melihat bulan, maksudnya hilal, maka hendaklah berpuasa. Nah itu nanti dikupas secara ru'yat ya, secara ru'yat, ada yang ru'yat, ada yang hisab nanti tuh ya gitu. Kita mah ikut kemana baiklah kita mah ya. Nah, kemudian di sini ya, berarti kalau hilal sudah ada atau nanti ada yang hisab, tapi di sini bicara hilal.
Berarti kewajiban puasa, perintah menunaikan puasa datang. Itu namanya al-muqtadi, perintah menunaikan puasa. Berarti kewajiban puasa ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang mukallaf. Tapi pada kenyataannya, realitanya tidak semua mukallaf punya kemampuan. Maka didatangkan lagi al-mani', pada waktu yang bersamaan ada penghalang ya terhadap menunaikan perintah tadi. Dan penghalang itu ada dua, ada penghalang fisik, ada penghalang syar'i. Nisbah kepada yang sudah tua tadi dan orang yang sakit tanpa ada harapan sembuh, itu mah penghalang fisik. Maka mana yang harus diamalkan? Kudimal mani', nisbah kepada dua orang ini didahulukan penghalangnya. Artinya itu tadi kesimpulannya, tidak wajib puasa tapi diganti dengan ya seperti itu. Gitu. Satu, paham ya di sini? Yang paham nggak paham dengerin aja, kan ada YouTube, ntar tinggal nonton aja YouTube-nya. Satu. Kemudian lanjut kita. Wala ala haidin wa nufasa'a li'annahuma la tutiqoni syar'an. Wala ala haidin, dan puasa itu tidak ditujukan ala haidin atas wanita yang sedang haid, wa nufasa'a, dan atas wanita-wanita yang sedang nifas. Artinya kalau bulan puasa tiba, maka kaum wanita yang mukallaf pun nanti diwajibkan puasa ya, hanya secara kebetulan juga si wanita tersebut haid atau nifas, maka kewajiban puasa tidak ditujukan kepada wanita yang haid dan wanita yang sedang nifas. Li'annahuma, alasannya kenapa tuh kedua-dua tadi, wanita haid, wanita nifas itu tidak boleh puasa, bahkan tidak diwajibkan langsung menunaikan puasa pada saat Ramadannya? Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya la tutiqoni, secara syar'i kedua-duanya dianggap tidak mampu. Walaupun fisiknya sehat tapi secara syar'inya tidak mampu. Kenapa? Karena haid dan nifas ini adalah menjadi penyebab diharamkannya si perempuan itu melakukan puasa. Kalaupun dipaksakan puasa ya bukan dapat pahala, bukan hanya sebatas tidak sah, tetapi memang tidak ada pahala, bahkan jadinya hukum haram. Berarti penghalang kan gitu, penghalang terhadap menunaikan kewajiban puasa gitu. Karena memang itu si haid dan nifas adalah penghalang, maka disebutlah namanya mani'un syar'iyyun. Itu mani'un syar'iyyun, itu maksudnya penghalang secara syar'i. Kenapa? Karena puasa tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid dan wanita yang sedang nifas. Itu seperti itu. Makanya di situ disebut mani'un hissiyun. Nah akhirnya apa? Kaidahnya sama dengan yang tadi tuh, karena sifatnya mani'un juga. Ya kan tadi tuh yang fisik mani'un penghalang, hanya penghalang fisik. Kalau haid dan nifas penghalang secara syar'i. Karena memang bentuknya penghalang-penghalang juga, maka kaidahnya tetap sama, yaitu idza istamal muqtadi wal mani kudimal niat. Maka pada saat si wanita tersebut itu haid dan nifas, tidak wajib menunaikan puasa. Artinya kalaupun tidak puasa kagak dosa gitu maksudnya. Seperti itu. Kalaupun si wanita haid tidak makan minum ya tidak dosa. Kenapa? Karena dalam kondisi haid dan nifas itu tidak wajib puasa, tapi wajib qadha gitu. Ya, wajib qadha. Tanya tuh bini kita di rumah tuh, kalau kemarin haid, tanya udah qadha apa belum? Waduh repot urusannya kita nih. Bukan apa-apa, kaitannya gini loh. Ya, Allah itu melarang bagi perempuan untuk menunda-nunda qadha puasanya. Harus tanya ya. Lagi pula kita kan pejabat ya. Jabatan kita apa? Hah?
kepala rumah tangga. Bukan kepala rumah tangga doang kita mah nih. Jabatannya banyak. Imam, maknanya pemimpin. Kemudian muhsin. Muhsin tuh kalau perempuan muhsonat, kalau kita muhsin. Perempuan yang dibentengi kita adalah yang berarti penjaga. Nah, kemudian apa lagi? Ada kewajiban mendidik keluarga, kewajiban mendidik istri, berarti pengajar. Muncul tuh di dalam kitab Uqudul Jen. Di antara hak wanita yang menjadi sebuah kewajiban suami adalah si suami wajib mendidik tentang ibadah fardunya, ibadah sunnahnya, dan tentang seputar agamanya, dan tentang haid serta nifasnya. Itu sehingga dimunculkan hadisnya, dicatat oleh Syekh Nawawi di dalam kitab yang nama Kudujen, Allah fin nisa fainahuna amanatun indakum paman lam ya'mur imra'atan bi sholat awalam ya'limha umuruddin faqad khonallahu wa rasulah. Barang siapa kata Rasulullah, kamu harus merasa takut kepada Allah, harus merasa takut kepada Allah tentang urusan wanita. Artinya apa? Karena mereka hamba Allah yang Allah datangkan kepada kita sebagai titipan. Barang titipan pasti akan dipertanyakan. Nah, tanya jawab. Sehingga kata Rasulullah, paman lam yamur, siapapun yang tidak memerintahkan terhadap istrinya menunaikan sholat, tidak peduli tentang kegiatan agamanya, aktivitas agamanya, alam ya'limha, atau tidak mendidik istrinya tentang urusan agama, faqad khana Rasulullah, kata Rasul, nih suami yang seperti ini sesungguhnya dia telah melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul. Coba itu. Ya, udah nggak usah ngomong-ngomong ke yang lain pengkhianat. Kita dulu nih jelas-jelas kita pejabat ternyata berkhianat gitu. Insyaallah. Tanya, menyampai rumah tanya, haid itu udah dikodok apa belum? Gitu. Ya, Masya Allah. Karena wajib tapi kalau sholat mah tidak wajib kodok. Jadi kalau perempuan haid, ya puasa mah tetap wajib kodok, kalau sholat tidak diwajibkan kok. Dari mana nih? Kan sama-sama ibadah tuh. Puasa rukun Islam, sholat rukun Islam, ya kan? Puasa rukun Islam, sholat rukun Islam, maka berarti puasa wajib ditunaikan, sholat wajib Tapi kenapa kalau dalam kondisi haid kedua-duanya tidak boleh dilakukan, tidak wajib ditunaikan? Hanya nanti kalau puasa wajib kodok, sholat tidak wajib kodok. Karena letak permasalahannya itu, kalau sholat itu kan banyak, datangnya tiap hari. Bayangkan kalau si perempuan haidnya 1 minggu, 7 hari kali 5 berapa ini? 30? Coba itu. Berarti karena sering datangnya dan banyak tiap hari, jelas kalau diperintahkan untuk mengkodok akan membuat payah terhadap istri. Sedangkan tadi Al-Quran peraturan oleh Allah didatangkan bukan untuk melilit dan memberatkan, tapi yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul. Nah, karena memang memberatkan khusus untuk perempuan terkait dengan sholat, didatangkan kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Oleh Allah diberikan kemudahan. Bentuknya apa? Sholat mah tidak wajib qada. Itu karena memberatkan. Tapi kalau puasa kenapa wajib qada? Karena memang puasa mah datangnya setahun sekali. Gitu, seperti itu. Kan nggak banyak tuh. Ya, dari mana nih dasarnya? Itu daripada Sayyidatina Aisyah. Kata Sayyidatina Aisyah, kunna nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i sholat. Kami itu diperintahkan mengkodok puasa, namun tidak diperintah mengkodok sholat. Gitu. Hanya ada dalam kitab Uqudul Jan Imam Ghazali, ya, perkataan Imam Ghazali dikutip oleh Syekh Nawawi. Betul, yang itu tidak wajib qada sholat mah cuman yang akhir tuh. Kalau misalkan 7 hari dia haid. Nah, apabila seorang perempuan mengetahui terputusnya darah haid itu di waktu asar,
satu rakaat berganti maghrib ukurannya pakai satu rakaat. Kalau ukuran pakai satu rakaat berarti kira-kira durasinya berapa menit? Kata Senawawi mengutip pendapat Imam Ghazali, kalau seorang perempuan mengetahui terputusnya darah haid di waktu asar dengan ukuran satu rakaat berganti maghrib, yang jadi ukuran satu rakaat itu satu rakaat kira-kira berapa menit lamanya? Hah? Kadang 1 menit, kadang ini kan gitu. Ya bisa 1 menit, bisa 2 menit lah. Seperti itu ya, seperti itu. Karena dibicarakan kalau tahiyat akhir kan bisa 2 menit ya, gitu kan gitu. Nah, bagaimana tuh kalau seukuran satu rakaat akan berganti maghrib? Nah, zuhur dan asar yang hari akhir itu tuh yang wajib diqodho. Gitu. Bukan wajib mengqodho yang 6 harinya, bukan yang hari akhir. Berarti asar dan zuhur hari akhir yang wajib diqodho. Gitu. Cuman kata Imam, kata Senawawi, zaman saiki, ya zaman sekarang sedikit perempuan yang memelihara pendapat ini. Coba itu 170 tahun yang lalu Syekh Nawawi udah ngomong begitu. Apalagi sekarang, bawa-bawa bermandi wajib itu nyamun. Apa ngomong? Jangan kali itu kata Syekh Nawawi 170 tahun yang lalu itu beliau ngomong begitu. Sedikit sekali perempuan kata yang memelihara ini. Itu zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Ya, jangan-jangan mandi wajib aja kagak ngatri. Katanya apa urusannya? Wajar aja kalau misalkan bikin anak brojol anak tuh benernya bukan main, karena memang bikin kagak baca doa, selesai kagak baca doa, mandi juga kagak sesuai dengan aturan asal mandi doang kan pasti ada aturan. Nauzubillahimin. Nah, ya, insya Allah kita nanti akan lanjutkan lagi kajian berikutnya dengan mengkaji fardu puasa. Jadi sudah ya, orang yang haid dan nifas tidak wajib puasa karena dinilai tidak mampu secara syar'i. Gitu. Syar'i di sini, kalau kalimat syar'i di sini nih, saya ingatkan sar'an di sini mimbabi itlaqil masdar wa iradatis mil fa'il alladhi utliko sar'an huwal masdar alladhi huwal masdar wa urida bihi sari alladhi huwasmul fa'il mimbabi itlaqil masdar wa iradatis mil fa'il majaz mursal fasari hakikatan huwallah wasari majazan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena kita mazhabnya Syafi'i, maka hasil penetapan ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Seperti itu ya. Gitu. Jadi sudah, kalau puasa mah tetap wajib qodho, kalau sholat tidak wajib qodho. Bagi kaum wanita yang sedang haid atau sedang nifas. Bagaimana kalau dipaksakan ngodo? Kata Imam Ibnu Hajar, haram hukumnya wanita mengkodok sholatnya. Kalau kata Imam Romlimah, makruh, tidak ada pahala, jatuhnya sholat sunnah mutlak. Udahlah amalnya mah jangan dikodok aja, udah sholat mah gitu ya, gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita akhir dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin wa ya khamusallallahu salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa afiyata daimah fid dunya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ighfir lana ya ghafur rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa ala famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.